Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sevia dengan NPM 2040703006. Saya dari jurusan S1 Keperawatan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang apa yang saya dapat dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Nuni Gofar M.S. dan Bapak Darius Rupa SPD M.Sis dengan pemaparan materi yaitu dengan topik teknik menulis proposal yang baik dan menarik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari proposal itu sendiri. Menurut saya, proposal adalah ajuan atau permohonan kepada pihak lain untuk mengelola dana dengan tujuan tertentu. Nah, adapun tipe-tipe proposal. Tipe proposal dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama ada proposal penelitian, yaitu contohnya skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang kedua ada proposal kegiatan, contohnya proposal penyelenggaraan lomba desa dan lain sebagainya. Yang ketiga ada proposal bisnis atau usaha. Nah, contohnya proposal kerjasama antar perusahaan. Terus yang terakhir ada proposal proyek, contohnya proposal proyek pendirian bangunan, misalnya hotel. Kemudian ada juga trik-trik untuk menulis proposal yang baik. Yang pertama, kita harus menghindari hal-hal yang membuat proposal kita gagal. Yang pertama itu tidak mengikuti format proposal. Kemudian tidak dilengkapi dengan tanda tangan atau stempel. Dan yang terakhir, pertanyaan tidak bermaterai dan lain sebagainya. Trik yang kedua yaitu kita harus tepat dalam memilih skema atau bentuk rancangan agar tujuan kita tercapai. Trik yang ketiga, tepat dalam merumuskan judul. Nah, ciri-ciri judul yang baik itu yang pertama jelas dan spesifik. Artinya, judul harus singkat, padat, dan menarik, bermakna. Dan kemudian menggambarkan bagaimana bahan bakunya, proses, dan bagaimana hasilnya. Kemudian menantang, harus menjawab permasalahan, memberi kontribusi, dan tidak duplikasi atau tidak menjiplak. Trik yang keempat yaitu harus mengikuti format dan sistematika proposal. Nah, adapun format proposal yaitu yang pertama, proposal maksimal 20 halaman. Front atau penulisannya itu Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5, dan ukuran kertas yang digunakan yaitu A4. Kemudian sistematika proposal. Nah, sistematika proposal atau langkah-langkah proposal itu yaitu ada halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, ringkasan, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 biaya dan jadwal penelitian, kemudian daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Trik yang kelima yaitu kita harus melengkapi lampiran yang diperlukan. Nah, di sini perlu adanya lampiran-lampiran. Terus trik yang keenam, proporsional dan justifikasi anggaran. Nah, di sini artinya anggaran yang kita buat itu harus sesuai, harus seimbang. Terus trik yang ketujuh, kita harus menyimak poin-poin penilaian. Nah, kita harus menyimak poin-poin apa saja yang dijadikan penilaian dalam penulisan proposal tersebut.
Terus trik yang ke-8, kita harus mengupload proposal dengan benar dan harus tepat waktu. Terus trik yang ke-9, kita harus maju terus pantang mundur. Nah, artinya apabila proposal kita gagal, kita harus terus mencoba agar proposal kita berhasil. Adapun dalam penulisan proposal kita harus memperhatikan dengan baik, yaitu tata penulisan atau susunan kalimat. Nah, kita juga harus menggunakan bahasa yang baik dan baku, berkomunikasi dengan pikiran, harus mengutamakan kalimat pasif, konsisten, logis, efektif, dan kuantitatif. Kemudian adapun juga kiat-kiat agar proposal kita lolos seleksi. Di antaranya yaitu proposal harus lengkap dan sesuai dengan format. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini harus gunakan bahasa yang mudah dipahami, karena kemungkinan proposal kita itu dinilai oleh review karena backgroundnya atau latar belakang yang berbeda. Kemudian harus ada benang merah atau harus ada hubungan antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metode, dan target luaran. Yang kemudian harus mempunyai manfaat yang jelas, baik itu bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat. Dan terakhir, harus ada kesesuaian biaya dengan target luaran. Biaya yang dirinci harus secara detail. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, baik itu gelar dari pemaparan materi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.